Ada pertanyaan ini, bagaimana hukum sholat berjamaah yang dikerjakan di mana jamaah satu dengan yang lainnya ada jarak yang jauh? Ini sudah terjadi nih di beberapa tempat, di Gresik, di Jogja, kemudian di Makassar. Itu jadi sholat jamaah, imamnya depan, jadi antar jamaah satu itu 1 meter. Jadi pinggir kanan kiri 1 meter, belakang 1 meter, jadi 1 meter ya. Paham nggak ini? Model jamaah ini benar atau salah? Pertama, kalau dibilang salah, jelas salah. Kenapa salah? Karena menyelisih hadis Nabi banyak. Apa kata Nabi? La tada furjatan li syaiton. Kamu jangan biarkan apa itu? Celah untuk syaiton. Lagi celah 1 meter, oh enggak syaiton waken aku nu. Nah, kemudian Nabi alaihissalam mengatakan apa? Tarasu. Ismana tarasu. Rapatkan. Qala Anas, fara'aitu ahadana, aku melihat salah satu di antara kita yulzikul ka'ab bil ka'ab. Jadi menempelkan pundaknya dengan pundaknya, kemudian menempelkan kaki dengan kakinya. Intinya ini adalah dihukumi tidak benar. Tidak benar. Sholat jamaah model yang semisal ini adalah tidak benar. Bahkan ikhwan, apakah bisa dikategorikan sholat di belakang shaf dengan sendirian? La sholata limung faridin, tidak sah sholatnya bagi orang yang sendirian, shaf sendirian. Kalau dikatakan sendirian saya masih berat, kurang berat, masih berat, karena dia bukan sendirian, banyak di situ belakangnya. Cuma dia menyelisih banyak hadis. Atimus shaffal fal awwal. Sempurnakan shaf yang pertama, rapat, lurus, baru shaf yang kedua. Ini kan tidak lurus. Sehingga bagaimana hukum sholatnya? Dari dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya perintah untuk merapatkan itu perintah, dan asal perintah berfaedah wajib. Asal perintah berfaedah wajib. Jelas? Tarasu itu adalah perintah. Apalagi taqarabu, mendekat antara imam dari shaf satu ke shaf yang lainnya itu jangan terlalu jauh, mendekat. La tada furjatan li syaitan, larangan. Maka orang ini jatuh pada larangan dan jatuh pada meninggalkan perintah. Mafhum insyaallah. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah hafizallahu taala ditanya kasus ini, beliau mengatakan enggak dianggap sholat jamaahnya, malah enggak dianggap sholat jamaahnya. Sholatnya sah, tapi bukan sholat jamaah. Sholatnya sah, tapi enggak dianggap sholat jamaah. Kenapa kalau bilang begitu? Karena jamaah ini melanggar perintah dan melanggar larangan. Jelas? Ini hukum umum. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali memang ada unsur ketidakmampuan. Karena dalam kaidah fikih apa? La wajibah ma'al ajiz.
Tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Nah sekarang kita nanya, kenapa Anda kok menjauh ini opo? Masalah ketidakmampuannya apa? Jawabannya corona. Itu jawabannya corona. Sekarang yang jadi poinnya kita berselisih di sini. Tahqiq corona itu piye gitu kan? Terwujud apa enggak? Ini yang kita seleksi di sini. Ya, kalau ada yang mengatakan terwujud, ya wis, kalau terwujud berarti apa? Sah. Jamaahnya sah, wong terwujud kok. Kan la wajibah mal ajz. Semua merapat itu adalah berfaedah wajib. Ya kan? Berfaedah wajib. Dan tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu. Nah, ini karena corona dan terwujud corona itu menyebar dan harus menjauh 1 meter. Ya, kalau begitu keadaannya, maka tahqiq kaidahnya, maka itu sah salat kamu. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau tidak terwujud corona ini nggak terwujud, mek apa jenenge? Mek rasa takut yang amat mendalam kayak gini nggak bisa lah. Kecuali kalau sudah terjangkit si A itu kena corona itu ya wis lah, aku yang menjauh sana, ojo deket-deket karo gue lah. Nah itu baru cocok lah. Kalau masih dalam apalagi dalam apa namanya tempat yang itu enggak ke tempat corona atau wabah corona, tempat yang aman dan tidak ada orang masuk di situ, kemudian begini-gini, ini jelas was-was saja itu corona, was-was saja itu corona. Tapi kalau di tempat yang wabah itu menyebar, mungkinlah musallam kita bisa terima ini dengan bahasa tahqiq ghalabatud dzon, walaupun tidak berfaedah yakin corona itu ada, tapi ghalabatud dzon itu menyebar dan ada, mungkinlah kita bisa katakan nggak mengapa. Karena apa? Karena tahqiq corona terwujud di situ. Tapi kalau kepada zona yang tidak ada begituannya, kemudian dia melakukan yang demikian, tetap tidak, ya nggak bisa kayak gitu. Karena al-awamir, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa dikalahkan dengan wasawis, nggak bisa dikalahkan dengan wasawis. Kesimpulan ikhwan, corona jangan kita terlalu takut kayak dialah satu-satunya zat yang mematikan kita. Yang mematikan adalah Allah, tapi bukan berarti kita juga sembrono di dalamnya. Wasatun bainahuma, tengah-tengah di antara keduanya. Enggak terlalu takut kali pol, bukan berarti kita juga mengabaikan perkara-perkara itu. Tengah-tengah. Ya, kita tidak memungkiri, kita juga harus mengambil asbab dan supaya terhindar, menjaga diri darinya, tapi juga jangan kita itu terlalu tawakut, ya, terlalu tawakut. Nah, ini yang harus diperhatikan ini. Tapi ya, ini pertanyaan yang pertama.